Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi di video kali ini kita sesi tanya jawab ya Bu, dari Bapak Koko Kiraj. Ibu Rukia, gimana kabarnya? Apakah kankernya nggak kambuh lagi? Sudah sehat total? Sempat angkat payudara? Apakah dada akan rata seperti laki-laki? Gitu. Jadi saya pengangkatan payudara atau mastektomi. Mastektomi itu artinya payudara itu diangkat habis semuanya, bukan lagi seperti laki-laki. Kalau laki-laki mah masih ada putingnya kan, masih ada sedikit dia agak begini sedikit kan gitu. Ini tidak rata gitu, jadi seperti tulang dibalut kulit gitu. Jadi bisa kita bayangkan segede ini dia dibuang, lalu kulit ini dan kulit ini ditarik menyatu seperti ini untuk menjahit kembali gitu. Jadi serasa ketarik dia kan hingga hari ini, padahal kejadian itu 2 tahun lalu. Jadi memang sudah mastektomi dan diangkat semuanya itu tahun 2022 bulan 2 tanggal 2 bulan 2 2022 gitu. Apakah kankernya nggak kambuh lagi? Bapak Koko Kiraj, kalau masalah kanker kambuh itu, kalau Bapak mengikuti video saya ya mulai 4 tahun lalu gitu kan, karena ini saya buat waktu awal-awal saya berjuang di tahun 2023 gitu. Jadi semua apa yang saya alami itu saya tetap berbagi. Bagi yang mengikuti video saya terus ya, itu pasti ingat gitu kejadiannya. Apakah kankernya nggak kambuh lagi? Pernah kambuh. Jadi di video kalau ditarik ke bawah itu, di scroll ke bawah itu, pernah kambuh di 2024. Oke. Di 2022 itu sudah mantap, bersih. 2023 juga bersih. Tapi 2024 di bulan 2 itu memang pernah ada kambuh di lumbal 2. Tulang belakang di bawah itu di lumbal 2 dia pernah hidup. Sel kanker itu aktif, dia sudah mau membentuk, mereka sudah mau bikin keluarga gitu kan. Akan tetapi karena kelihatan di PET CT itu masih kecil sekali gitu. Lalu saya radioterapi, saya di Batam, saya ke Medan, ada di video gitu. Jadi saya radioterapi atau di sinar 5 kali. Oke. Setelah itu saya mengeluh lagi di bagian pinggang saya di bulan 10 tahun yang sama, 2024 tahun lalu, tahun yang sama. Kemudian dokter saya menganjurkan lagi supaya saya PET CT. Saya PET CT, tapi saya ambil yang dekat di KPJ di Johor. Oke. Di situ dia ada aktif di acetabulum di pinggang kanan. Di acetabulum, boleh dilihat di Google apa sih acetabulum, apa sih itu lumbal, posisinya di mana ya, ada aktif. Kemudian saya radioterapi lagi ke Medan, BPJS ke Medan 5 kali gitu. Tadinya 5 kali, tapi dokter karena melihat dia terlalu kecil 4 kali. Lalu saya kembali. Nah, oke. Sebagai evaluasi lagi itu, karena kita tetap harus waspada. Yang paling, kalau yang kanker payudara, menurut dokter Joshua yang sering diwaspadai itu adalah lever, karena payudaranya sangat dekat dengan lever atau paru-paru. Nah, seperti itu. Itu sebabnya dokter Joshua itu anjurkan dia PET CT gitu.
minimal 1 kali 1 tahun. Kalaupun terpaksa dia 6 bulan atau 7 bulan. Kalau boleh lebihkan dari 6 bulan 7 bulan. Nah, itu sebabnya yang bulan ini ya Mei ya, bulan Mei ini saya PCT dan saya bersih itu. Tak ditemukan apa-apa. Jadi masalah kekambuhan itu sama seperti misalnya orang batuk, pilek, demam gitu. Oke, ke dokter. Gitu. Dokter kasih obat gitu. Tapi kan versinya berbeda. Gitu. Obatnya ya obat mungkin kasih 5 hari, 6 hari atau paling lama 7 hari. Obatnya sembuh. Kan seperti itu. Tapi kalau coba lagi misalnya minum es hujan-hujanan atau bagaimana lah gitu, bagaimana penyebab penyakit itu tadi bahwa membuat dia misalnya jadi batuk, pilek, demam, jika dilakukannya lagi ya akan terjadi lagi. Nah, seperti itu untuk kekambuhannya. Nah, oke, kita kembali lagi. Oh, orang yang sama, Bapak Koko Kiraj. Iya Bunda, saya seorang suami Bu, dan istri saya juga ada kanker. Susah biopsi, sudah biopsi atau susah, karena tulisannya susah, maksudnya sudah biopsi dan ganas. Oke, karena setelah dibiopsi dan ganas dan mau diangkat payudara sebelah saja. Sangat sedih dan melihat vlog ibu yang 2 tahun lalu, tapi komentar nggak dibalas, jadi lari ke sini gitu. Komentarnya apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi susahnya di mana Pak gitu, karena waktu memang kemo itu memang sangat susah ya gitu. Jadi susahnya di mana Pak? Juga ada susah. Sudah biopsi maksudnya. Oke. Dan mau diangkat payudara sebelah saja. Ini 5 hari lalu, berarti belum diangkat ya Pak? Masih mau diangkat. Saya sedih dan melihat vlog ibu 2 tahun yang lalu. Oh, oke, terima kasih. Itu memang menyedihkan Pak secara manusiawi gitu, tapi kita punya Tuhan gitu. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, seperti itu. Karena bagaimana? Mungkin ini sekedar kata-kata menguatkan juga buat ibu. Sekejap ya. Ada ibu yang mengkomen, saya jadi takut Bu, boro-boro kemo 20 juta buat ongkos mondar-mandir ke rumah sakit aja. Ketepatan apa salah tulis ya, tapi itu ditulis di sini ketepatan dia. Tapi ini di video ini sudah berapa tahun lalu ini komennya ini, tapi komennya sekarang sudah lama sekali karena gejala awal kanker payudara ketika dokter menvonis stadium gitu kan. Nah, lagi pun ya terus ibunya lagi nambah komen, semoga ada yang mau mempekerjakan saya jadi PRT supaya bisa punya uang buat biaya hidup, karena saya keluarga nggak peduli. Ibu, untuk kita memperoleh rezeki itu kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kita yang menentukan, misalnya kita jadi PRT atau kita jadi ini jadi itu gitu. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan, kuasa Allah untuk menolong kita. Jadi maaf, ini suatu pembatasan menurut saya. Maaf kalau menurut yang Bapak Ibu tak sependapat dengan saya, tapi saya minta maaf. Tapi menurut saya ini adalah suatu pembatasan kepada Tuhan. Semoga ada yang mau mempekerjaan saya menjadi pembantu rumah tangga ya. Yang menurut saya itu, saya juga dulu butuh uang yang banyak gitu,
Tetapi doa saya itu saya kan tidak bisa bekerja gitu, apalagi lagi kemo, makan tidur ya kalau makan bisa kan gitu, makan aja pun kadang yang kasih kita makan anak dan suami merasa jengkel karena nggak enak makan itu kan gitu. Jadi menurut saya doa kita itu ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kita yang maha kuasa ya, Tuhan yang maha kaya memberikan kita kekayaannya itu dengan cara dia sendiri gitu. Seperti saya memang waktu masa-masa saya kemo juga saya butuh uang yang banyak, jadi dalam doa saya itu saya berkata, Tuhan saya butuh uang yang banyak, please tolong bantu saya dengan caramu. Saya tak punya cara, saya lagi kemo, saya lemah gitu, saya aja kasih makan ke kamar gitu, yang kerja suami. Waktu itu anak-anak pada itu pas masa pandemi, anakku yang bungsu kuliahnya online gitu, coba offline gitu. Jadi saya operasi pas pula anak bungsu perempuan kan bisa bantu saya pakaikan baju, mandikan saya gitu, karena saya perempuan kan gitu. Jadi itu sudah Tuhan atur gitu. Jadi kalau kita membutuhkan uang itu ya menurut saya ya, agar kita tidak membatasi yang maha kuasa gitu, kita minta aja rezeki dengan cara Tuhan, karena saya tak punya cara gitu. Maaf, memang keluarga dari suami saya itu suka bantu saya, kasih uang, kirim uang, transfer uang gitu, tapi itu kan dengan cara Tuhan, bukan saya meminta gitu ya. Mungkin Tuhan membuka hati mereka gitu ya, kita kan hanya berdoa, Tuhan aku butuh uang, tolong dengan caramu gitu. Itu untuk Ibu Futikit gitu, itu nama ininya. Jadi untuk Bapak Ibu, kenapa saya kadang-kadang kalau saya tidak ada misalnya kegiatan, kenapa nggak update tiap hari, kadang-kadang sampai 2 minggu baru bikin video gitu. Jadi saya tidak mau misalnya ketawa-ketawa. Saya punya sosmed lain gitu, saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya TikTok gitu. Tapi di sini saya lebih aktif gitu di YouTube ini gitu, karena di sosmed yang lain-lain kan untuk live itu berjam-jam ya, saya tidak mau gitu. Kenapa? Saya menghindari radiasi gitu, saya menghindari radiasi, itu sebabnya saya tidak mau live di sana, live di sini gitu. Itu saya sangat jaga. Kenapa gitu dengan radiasi gitu kan, kenapa gitu. Jadi khusus ibu-ibu ya yang kanker payudara, cobalah misalnya seorang ibu live berjam-jam gitu kan. Saya tidak mau, karena saya pikir payudara itu kan di sini handphone kita kan ini seperti ini sekarang saya lagi video ini kan tepat di dada saya gitu, sementara dada saya harus menjauhi radiasi, yang radiasi juga salah satu penyebab aktifnya sel kanker gitu. Kita tahu itu, dunia juga sepertinya meresmikan itu, sepertinya, maaf kalau tidak gitu. Tapi menurut saya
baca-baca di sosial media itu ya salah satu penyebab kanker itu kan radiasi gitu. Jadi itu sebabnya saya tidak mau begitu lama-lama di handphone gitu. Jadi karena memang handphone saya ada radiasinya, sementara kalau saya pegang itu ya handphonenya mendekati payudara, lever, paru, jantung, kan seperti itu. Jadi saya harus menghargai gitu masa-masa saya berjuang 2021 gitu. Coba deh Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung di video saya, coba kembali ke tahun 2021 atau ada di playlistnya ada itu. Jadi ada saya list deh, jadi mereka itu ada sekelompok gitu, saya kelompokkan gitu di listnya itu kemoterapi payudara gitu mereka gitu, sehingga tidak harus menarik ke bawah video saya ini, tidak gitu. Jadi ada di playlistnya ditekan gitu, yang kemo payudara, yang HER2, yang tulang juga. Jadi ada saya kelompok-kelompokkan itu saya menyedihkan sekali. Saya botak, muka saya kayak nenek-nenek ini, keriput gitu. Jadi begitu sayangnya keluarga merawat saya, itu keluarga juga, keluarga dari pihak suami saya mensupport saya gitu, bukan hanya dengan mulut, mereka juga berbagi dana kepada saya, itu saya hargai gitu. Jadi saya harus berusaha bagaimana saya harus sehat, saya juga berusaha bagaimana saya mempertahankan kesehatan ini gitu. Jadi yang pertama itu adalah doa, setelah itu kan ya kita harus mengkonsumsi lebih banyak yang bisa membunuh sel kanker gitu, yang tidak menimbulkan gitu. Kalau kita tidak bisa misalnya konsumsi anti kanker yang bisa membunuh sel kanker, setidaknya kita menghindari dong, yang menghindari aktifnya sel kanker. Salah satunya radiasi, ataupun misalnya kita pergi keluar ke ini kan karbon dioksida kan, asap kendaraan, apa sih salahnya kita pakai masker. Nah seperti itu contohnya. Baik, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.